Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Abi Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang adab serta akhlak, wabil khusus yang berhubungan dengan penuntut ilmu, berhubungan dengan pembelajaran ilmu syar'i. Dan pada majelis yang sebelumnya kita masih melanjutkan dalam bab adabul alim fi darsihi, adab seorang guru di dalam pelajarannya. Dan kita berhenti pada adab yang ke-9. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan dari adab yang ke-10 atau dalam kitab halaman 131. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmi fi daraini amin. Wa dakhalu fasiha jannati. Allahumma fil lana wa limasyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mustami'in amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-imam Al-Qadhi Badruddin Ibn Jama'ah yang wafat tahun 733 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah, dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' qala al-ashir yang ke-10, an yatawaddada li gharibin, hendaknya menyukai orang yang baru, hadara indahu yang datang, wa yanbasitu lahu dan bersikap baik kepadanya, liyashraha sadruhu supaya menjadi lapang dada orang tersebut. Fa innal qadimi, karena sesungguhnya bagi orang yang baru datang, duhsyatan, ada perasaan heran atau perasaan tidak biasa. Wala yukthirul iltifata, dan tidak memperbanyak menoleh, wan nadhara, serta melihat ilaihi ke orang baru tersebut, istighraban lahu, sebagai bentuk merasa heran atau merasa suatu hal yang baru terhadap orang tersebut. Fa inna dzalika, karena hal itu, mukhjiluhu, bisa membuat malu orang yang baru datang tersebut. Maka di sini beliau menyampaikan, kalau seandainya seorang guru itu ketika menyampaikan dars, menyampaikan pelajaran sudah biasa dihadiri santri atau dihadiri muridnya, kemudian ada orang baru yang ingin mengambil istifadah, mengambil manfaat ilmu dari guru tersebut, maka hendaknya guru itu bersikap baik ya, dan mempersilahkan gitu ya, dan mempersilahkan orang tersebut untuk hadir di dalam majelis. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seorang sahabat yang datang dari jauh. Kemudian sahabat ini tidak datang kecuali untuk menuntut ilmu, maka Nabi mengatakan, marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai mencari ilmu. Kalau disambut kemudian berbuat baik kepadanya, maka hati orang yang baru datang tadi menjadi lebih senang, lebih lapang, dan lebih nyaman untuk berada di dalam majelis
tersebut. Dan hendaknya ketika ada orang yang baru datang, tidaklah banyak dilihat, gitu ya. Banyak dilihat, banyak dilirik orang tersebut. Karena itu apa? Akan membuat dia merasa malu, merasa sungkan. Karena dia merasa itu adalah pandangan-pandangan melihat pada orang baru gitu. Maka hendaknya tidak banyak memandang kecuali kebutuhannya saja. Wa idza aqbala, dan jika datang ba'dul fudula'i, sebagian orang-orang yang memiliki keutamaan, waqad syara'a, dan guru telah memulai fi mas'alatin, dalam satu pembahasan masalah. Amsaka anha, maka dia tahan dulu pembahasan tersebut, hatta yajlisa, hingga orang yang memiliki keutamaan tadi duduk. Wa in jaa, dan jika datang orang tersebut, wa huwa yabahatsu fi mas'alatin, dan dia sedang di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah pembahasan satu masalah, a'adaha lahu, maka dia ulangi pembahasan masalah itu. Au maksudahu, au maksudaha, atau mengulangi poin-poin dari masalah tersebut. Ya. Maka di sini hendaknya seorang, atau ketika seorang guru berada dalam majelis, terkadang yang hadir dari para thalibul ilmi atau yang ingin mengambil istifadah dari beliau, dari seorang guru itu bukan hanya santri saja gitu. Terkadang mungkin ada juga seorang yang sudah memiliki ilmu, memiliki keutamaan. Ya, bisa jadi guru yang lain hadir. Nah, kalau misalkan hal semacam itu, ya maka hanya diperhatikan, ya, memberikan hak kemuliaan kepada orang yang memiliki kemuliaan. Di antara memberikan kemuliaan kepada orang yang memiliki kemuliaan adalah kalau misalkan kita ingin sudah mulai mau gitu ya, mau membahas satu permasalahan, maka kita tahan dulu pembahasan kita. Dipersilahkan, ya, ahlan wa sahlan, ya, silakan duduk dan seterusnya. Kemudian kita tahan dulu pembahasan sampai beliaunya duduk, kemudian kita mulai membahas satu permasalahan. Kalau misalkan kita sudah berada di tengah, ini kita sudah bahas, sudah jalan separuh gitu misalkan, baru datang, maka kita sampaikan secara ringkas saja apa saja yang sudah kita bahas tadi kepada beliaunya. Jadi kami tadi membahas masalah ini dan bla 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 seterusnya, sebagai bentuk ta'ziman wa ikraman lahu, memuliakan orang tersebut. Kemudian wa idza aqbala faqihun, dan jika datang orang yang faqih, orang yang memiliki pemahaman dalam agama, waqad baqiya li faraghihi, dan yang tersisa dari selesainya, wa qiyamil jama'ati, dan berdirinya jamaah-jamaah, ya, para hadirin, biqadri, dengan seukuran maya silul faqihu, sampainya orang yang memiliki pemahaman dalam agama tadi, ilal majlisi, ke majelis, fal yuakhir tilkal baqiyata, maka hendaknya dia menunda waktu yang tersisa tadi, wa yashtaghilu anha, dan menyibukkan diri, ya, bibahsin, dengan pembahasan yang lain, au ghairihi, atau selainnya, ila an yajlisal faqihu, hingga duduk orang yang faqih tadi, summa yu'iduha, kemudian mengulangi pembahasan terakhir, au yutimmu, atau mengulangi atau melengkapi tilkal baqiyata, apa yang tersisa, kaila yakhjal, supaya tidak malu, al muqbilu, orang yang datang, biqiyamihim, dengan berdirinya para jamaah, inda julusihi, ketika beliaunya tadi duduk. Kemudian di sini boleh sampaikan, kalau misalkan ada orang yang memiliki keutamaan faqih, yang faham dalam agama, ikut duduk dalam majelis kita,
sedangkan majelis kita sudah mau selesai. Ya, sudah mau selesai. Di mana kiranya kalau misalkan orang faqih tadi, orang yang memiliki keutamaan tadi jalan ke sini, kemudian duduk, kalau kita tetap bahas seperti normalnya, maka kita sudah tutup, kemudian kita bubarkan. Bisa jadi pas beliaunya duduk, orang-orang sudah berdiri. Nah, maka bagaimana? Ya, termasuk adabnya ketika hal semacam ini terjadi, kita tunda dulu menutup majelis, bisa kita diam sejenak, ya, diam sejenak sampai beliaunya duduk, kemudian kita jelaskan poin-poin pembahasan terakhir bisa. Atau kalau misalkan pembahasan tadi ada yang kurang lengkap sedikit, ya, maka kita lebih lengkapi sehingga waktu lebih lama, sedikit lebih lama, hingga bisa bubar secara bersamaan. Dan tidak melanjutkan sampai ketika beliaunya duduk kemudian bubar jamaah. Jangan seperti itu. Ini termasuk adab yang kurang baik. Kenapa? Ya karena orang yang duduk kemudian lihat jamaah yang lain sudah berdiri, akan membuat malu dirinya. Ya, akan membuat malu. Ini membuat malu orang lain. Maka hendaknya kita menjaga dari hal semacam ini. Wayan bagi mura'atu maslahatil jama'ati, dan hendaknya menjaga kemaslahatan jamaah yang hadir fi taqdimi waqtil huduri, dalam masalah menyegerakan waktu datang, wa ta'khirihi, dan juga menundanya, idza lam yakun alaihi fihi daruratun, jika tidak ada pada hal tersebut satu hal yang darurat, wala mazidu kulfatin, atau tidak pula beban yang berlebihan. Wafta ba'du akabirul ulama'i, dan telah memberikan fatwa sebagian ulama-ulama yang kibar, annal mudarris, bahwasanya guru, idza dzakara darsa, jika memurajaah suatu pelajaran, fi madrasatin, di dalam madrasah, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, sebelum terbitnya matahari, au akharahu, atau mengakhirkannya, ila ba'da dhuhri, hingga setelah zuhur, lam yastahiq, tidak akan mendapatkan maklumat tadris, apa yang diketahui dalam pembelajaran tersebut, atau materi dari pembelajaran tersebut, illa, kecuali an yaqtadhihi, mengharuskan seorang guru, syartul waqifi, syarat dari orang yang memberikan wakaf terhadap madrasah tersebut, limukhalafatihi, hal ini karena hal tersebut menyelisih al-urf al-mu'tada, kebiasaan yang umum, fi dzalika, dalam hal tersebut. Tapi di sini hendaknya waktu ketika memberikan pelajaran itu adalah waktu-waktu yang tidak terlalu pagi, gitu ya, tidak terlalu pagi, dan juga tidak terlalu siang, ya, tidak terlalu pagi, tidak pula terlalu siang, ya, tidak bersegera, gitu ya, misalkan belajar habis subuh langsung, gitu, ya, atau belajarnya yang disebutkan oleh musannif tadi, atau mengakhirkan habis zuhur misalkan belajarnya. Sangat telat dari waktu belajar normal. Biasanya waktu belajar ya jam-jam 7, jam berapa gitu, sampai sebelum zuhur. Nah, ini berarti apa? Dia mempercepat atau memperlambat waktu mulai belajarnya. Maka hendaknya tidak melakukan hal semacam ini, kecuali dengan syarat, kecuali kalau memang ada maslahat di situ. Masalahnya contohnya apa? Contohnya kalau misalkan memang gurunya tidak bisa, bisanya memang waktu itu. Ya, bisanya cuma waktu itu. Maka tidak masalah karena ada maslahat. Ya, atau mungkin muridnya bisanya waktu itu, maka ini ada maslahat. Atau memang tempatnya kosongnya di waktu itu, ada maslahat. Atau memang syarat dari orang yang mewakafkan sekolah tadi memang mengatakan ya belajarnya jam ini, mulainya jam ini.
ya sudah. Ya, maka kita ikuti syarat dari pewakaf tadi. Baik. Ala kulli hal hendaknya pelajaran itu dimulai di waktu-waktu yang memang otak ini fresh, otak ini sudah siap menerima pelajaran ya. Yang afdal ya waktu duha seperti itu hingga menjelang zuhur. Ya, hingga menjelang menjelang zuhur. Baik. Kemudian adab yang berikutnya, al-hadi asyar, adab yang ke-12. Qala jaratil adatu, telah berlaku adat an yaqulal mudarris, mengatakan seorang guru inda khatmi kulli darsin, ketika menutup setiap pelajarannya dengan ucapan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ucapan wallahu a'lam. Wa kadzalika, dan demikian pula yaktubul mufti, hendaknya menulis orang yang memberikan fatwa. Ba'da kitabatil jawab, setelah menulis jawabannya, yaitu dengan menulis Allah alam, wallahu a'lam. Lakinnal aula, kan yang utama an yuqal, dikatakan qabla dzalika kalamun, an yuqala diucapkan qabla dzalika, sebelum ucapan wallahu alam, kalamun, ucapan yang lain. Yush'ira bi khatmid darsi, yang memberikan isyarat bahwasanya ditutup pelajaran ini. Kakaulihi, seperti dia mengucapkan, dia mengatakan, ya seorang guru mengatakan wahada akhiru, ini adalah akhir majelis, atau mengatakan ma ba'dahu ya'ti insyaallah taala. Ya, dan yang pembahasan setelahnya kita akan datang setelahnya, dan pembahasan setelah ini di pertemuan berikutnya insyaallah misalkan. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Liyakuna qauluhu, hal ini supaya ucapannya wallahu alam, ucapan wallahu alam tadi khalisan, ya benar-benar bersih gitu ya. Lidzikrillahi ta'ala, untuk mengingat Allah Ta'ala, waliqasdi ma'nahu, dan sesuai dengan maknanya. Ya, walihadza, oleh karenanya yang bagi, ya, hendaknya an yastaftiha kulla darsin, membuka setiap pelajaran, yaitu guru membuka setiap pelajaran bismillahirrahmanirrahim, dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, liyakuna dzakiran lillahi ta'ala, supaya dia mengingat Allah Ta'ala, fi bidayatihi, di awal pelajaran, wa khatimatihi, dan di akhir pelajaran. Maka di sini beliau membahas tentang bagaimana menutup suatu majelis. Nah, beliau mengatakan hendak dianjurkan ketika menutup majelis itu, kalimat terakhir yang diucapkan adalah wallahu a'lam. Ya, sebelum salam tentunya ya, sebelum salam. Kalimat terakhir yang diucapkan adalah wallahu a'lam, kemudian baru salam. Assalamualaikum. Ya. Dan hendaknya sebelum kata wallahu a'lam ada kata-kata yang memberikan isyarat bahwasanya majelis ini kita tutup. Misalkan demikian yang bisa kita bahas pada pembahasan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Wallahu a'lam, assalamualaikum misalkan. Dan seterusnya. Baik. Demikian pula orang yang memberikan fatwa dengan tulisan misalkan. Hendaknya di akhir dari jawaban disertakan selalu kalimat wallahu a'lam, supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ilmu ini dari Allah taala. Ilmu ini dari Allah taala, dan Allah Maha mengetahui dari apa hal yang tidak kita ketahui. Baik. Dan juga hendaknya di awal majelis dibuka dengan bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi majelis ilmu itu dibuka dengan mengingat Allah, ditutup pun dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal aula, dan yang utama, lil mudarrisi, guru, an yamkutha qalilan, beliau berdiam diri sebentar, sejenak, seorang guru itu. Ba'da qiyamil jama'ati, setelah jamaah bubar. Fa inna fihi fawaida wa adaban lahu, karena dalamnya ada faedah, manfaat, dan adab-adab untuk guru walahum, dan juga para jamaah. Minha, termasuk dari fawaidnya, faedahnya, ada muzahamatihim, tidak ikut
berdesak-desaan ketika bubar jamaah. Wa minha, dan termasuk darinya in kana fi nafsi ahadin. Nah, termasuk manfaatnya juga jika masih ada di dalam diri seseorang dari jamaah tadi. Baqaya su'alin. Soal-soal yang masih tersisa, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sa'alahu, orang tersebut bisa bertanya sendiri. Misalnya malu mau bertanya bersama jamaah, maka dia bisa bertanya sendiri. Wa minha, dan termasuk darinya ada muruku bihi bainahum. Tidak bersama-sama dalam satu tunggangan bersama dengan para jamaah. In kana mimman yarkabu, jika guru tersebut termasuk orang yang menaiki sesuatu. Wa ghairu dzalika, dan lain semisalnya. Maka di sini beliau menjelaskan, nah kalau sudah menutup majelis, jamaah bubar. Ya, misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah mulai bubar, maka guru jangan bareng-bareng ikut bubar juga, langsung tidak. Hendaknya menunggu sejenak kalau misalkan bubar gitu ya. Duduk dulu sampai selesai murid-muridnya atau guru para jamaah yang lain membubarkan diri. Ya duduk dulu sendiri dulu. Karena di sini ada pelajaran, ada manfaat yang akan kita dapatkan. Di antara manfaat bagi guru tersebut, guru tidak harus ikut berdesak-desakan, menjaga muruah, menjaga martabat gitu ya. Faedah yang lain juga, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, tapi dia malu bertanya di hadapan jamaah, dia ingin bertanya sendiri, masih ada kesempatan orang tersebut untuk bertanya. Barangkali pertanyaannya memang penting untuk orang tersebut. Atau ketika sama-sama menaiki sesuatu, misalkan pulang dengan naik sepeda atau apa, tidak juga ikut berdesak-desakan dalam kendaraan tersebut. Ya, jadi bisa keluar dengan tenang seperti itu. Wa istahabbu idza qama, dan dianjurkan ketika guru itu mulai berdiri, an yad'a bima warada fil hadis. Dia berdoa dengan apa yang ada dalam hadis, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ketika dia baru duduk, nah jadi doa kafaratul majelis ini enggak harus dibaca bersama-sama jamaah. Gitu. Jadi doa kafaratul majelis tidak harus dibaca bersama-sama dengan jamaah. Jadi kok dia sendiri membaca. Jadi misalkan ketika penutupan itu enggak harus ya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak harus seperti itu. Jadi misalkan enggak diakhiri, enggak diumumkan gitu ya. Ya kita akhiri wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kemudian bubar. Kemudian ketika mau berdiri dia sendiri yang berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ini diperbolehkan, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Jadi memang doa ini hukum asalnya doa sendiri-sendiri. Enggak harus bersama-sama. Ya. Tapi kalaupun mau bersama ya enggak masalah. Tapi kalau misalkan doa sendiri juga enggak masalah. Jadi ketika mau berdiri setelah lihat sudah semua bubar, kemudian dia beres-beres ya, seorang guru beres-beres, kemudian apa? Berdiri sambil berdoa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya, di antara faedah dari doa ini ya tentu di dalamnya ada meminta ampunan kepada Allah dan meminta taubat. Karena mungkin dalam majelis ada hal-hal yang tidak secara sengaja kita melanggar hak Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kezaliman terhadap orang lain. Baik, yang terakhir. Adab yang terakhir, ada yang ke-12 dalam bab ini. Qala tsani asyara. 12. An la yantasiba litadris, tidak memproklamirkan diri untuk mengajar. Ya, tidak maju untuk mengajar. Idza lam yakun ahlan lahu, jika belum memiliki kemampuan untuk mengajar. Wala bidzikrid darsi, dan tidak mengajarkan sesuatu min ilmin, dari satu ilmu la ya'rifu, yang dia tidak tahu. Sawaun, sama saja, ishtaratahul waqifu, ya, orang yang mewakafkan itu mempersyaratkannya, aulam yashridhu,
atau tidak memberikan syarat untuk mengajarkan ilmu itu. Fa inna dzalika, karena hal tersebut la'ibun, pelajar atau bermain-main fitin dalam agama, wasdiraun bainan nasi, dan menipu di antara manusia. Menipu di antara manusia. Qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta, orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberi, kala bisi thawbi zur, seperti orang yang memakai dua pakaian dusta. Wa 'an Syibli rahimahullah, berkata Syibli rahimahullah, man tasaddara qabla awani, siapa yang maju sebelum waktunya, faqad tasadda li hawani, maka dia sudah menghadapkan dirinya terhadap kehinaan. Wa Nabi Hanifah, dari Abu Hanifah rahimahullah, man talaba riyasah fi ghairi hini, siapa yang mencari kepemimpinan, mencari kedudukan sebelum waktunya, lam yazal fi dhullin ma baqi, dia selalu atau senantiasa berada dalam kehinaan sepanjang hidupnya. Ya. Maka di sini beliau menasihatkan, hendaknya ketika seorang belum siap untuk mengajar, janganlah dia menjadi guru atau janganlah dia mengajar. Ya. Ketika belum siap untuk mengajar, dalam artian dia masih sangat-sangat baru belajar, maka jangan mengajar. Fokus dulu belajar. Masih belajar, ya mungkin berapa bulan saja, atau mungkin setahun saja misalkan. Belum siap untuk mengajar, maka jangan mengajar. Juga termasuk pemahaman yang baik dalam masalah agama adalah ketika seorang guru, meskipun dia seorang guru, namun dibebani tugas untuk mengajarkan sesuatu yang dia tidak tahu, maka jangan memaksakan diri. Ya. Sekarang orang tersebut belajarnya, yang pernah belajar ini dan ini. Kemudian taruhlah ini kita di madrasah, kemudian diberi tugas, tapi silakan Anda mengajar ilmu ini. Nah, kita tidak tahu, kita nggak pernah belajar ilmu itu sama sekali, maka jangan diterima. Maka jangan diterima. Disebutkan tadi oleh musannif, wa illam wa in sawa'n ishtaratahu al-waqif aw lam yushritu. Sama saja apakah itu dipersyaratkan ketika dalam sekolah tersebut atau enggak. Misalkan taruhlah kita ketika belajar, ya ini sudah kita belajar ilmu ini dan ilmu ini. Kita belum pernah belajar sama sekali misalkan ilmu arut. Ilmu masalah tata bahasa dalam atau tata aturan dalam membuat syair misalkan. Kita nggak pernah belajar seperti itu. Sama sekali nggak pernah. Kemudian ketika kita di situ, orang mewakafkan tempat tersebut, atau ya taruhlah kepala sekolah gitu ya, memberikan beban kepada kita, Anda mengajar ilmu arut ya. Gitu. Maka kita katakanlah, kita tidak bisa. Masa kita mau mengajar sesuatu yang kita belum belajar? Ya, masa kita harus belajar dadakan? Enggak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalau murojaah mungkin, tapi kalau belajar dadakan tidak. Kemudian beliau menyebutkan beberapa penguat dalam masalah ini. Di antara ada hadis, ada sabda Nabi, ada kalam ulama. Ya, ada dari Nabi, ada dari Asyibli, ada dari Abu Hanifah. Ya. Kemudian walabibu, dan orang yang cerdas itu mansona nafsahu, itu orang yang menjaga dirinya anta arudhiha, ya, dari apa ya, dari menghadang ya, ya, atau dari ya menghadangkan dirinya lima yu'addu fihi, ya, dari apa yang dipersiapkan di dalam hal tersebut, ya, nakison, ya, sebagai hal yang kurang, ya, sebagai hal yang kurang, wa bita'atihi, dan dengan mengambil hal tersebut zaliman, dia menjadi zalim, wa bi israrihi alaihi, dan ketika dia melanjutkan mengambil hal tersebut fasikon, dia bisa jadi fasik. Fa innahu, dan bahwasanya mata lam yakun ahlan,
kapanpun dia itu masih belum siap lima syaritahul waqif terhadap apa yang dipersyaratkan oleh orang yang mewakafkan tadi fi waqfihi dalam wakafnya misalkan sekolah au lima yaktadhihi atau dari hal yang mengharuskan urfu mislihi ya yang semisal dari syarat dari pewakaf seperti dia kepala sekolah dan misalnya kana bi israrihi ala tanawuli ma la yastahiquhu fasiqan maka ketika dia terus untuk menerima hal tersebut yang mana dia itu tidak memiliki hak dia tidak punya hak untuk hal tersebut karena tidak mampu tidak bisa karena belum belajar fasikon bisa jadi dia menjadi fasik karena hal tersebut fa in kana al-waqifu syarata fil waqfi ya. Dan jika seorang pewakaf ya, mempersyaratkan di dalam wakafnya bi an yakunal mudarrisu amiyan jika seorang pewakaf itu mempersyaratkan ya mempersyaratkan gurunya harus orang yang ami orang yang tidak bisa baca tulis au jahilan atau orang jahil orang bodoh disuruh jadi guru lam yasih syartuhu maka tidak dianggap syarat wakafnya ya wa in syarata ja'ala nakisin makhsusin mudarrisan aw wa in syarata ja'ala nakisin makhsusin mudarrisan ya jika seorang yang mewakafkan itu mempersyaratkan menjadikan seseorang yang eh, apa namanya memiliki kekurangan dalam ilmu ya seorang tertentu yang dia itu sudah masyhur dia itu memiliki kekurangan dalam ilmu ya untuk menjadi guru saqata ismul fiski ya, maka jatuhlah nama fisik kefasikan tadi wa khatarul ismu dan saqata ismul fiski wa khatarul ismi ya, jatuhlah nama kefasikan tadi dan juga bahayanya dosa wa yabqa tanaqqusu bihi dan yang tersisa adalah eh, anggapan bahwasanya orang tersebut kurang wal istihza'u bihi bihalihi dan hinaan orang terhadap kondisi orang tersebut ya maka di sini beliau menyampaikan kalau seandainya orang itu masih tetap menerima mengajarkan sesuatu yang dia belum belajar maka ini zalim dan bisa jadi nanti efeknya adalah menyesatkan ya menyesatkan dan dia kalau tahu bahwasanya kalau dia mengajarkan dia tidak bisa mengajarkan ngawur akhirnya menyesatkan orang maka bisa jadi ini sebuah kefasikan ya menyesatkan orang lain nah, kalau misalkan orang mewakafkan atau yang semisalnya memberikan syarat yang mengajar itu harus orang yang tidak bisa ini orang tidak bisa disuruh mengajar maka syaratnya tidak sah tidak dianggap syarat tersebut ya syaratnya tidak dianggap nah, kalau misalkan dia mempersyaratkan yang ngajar harus orang ini tapi masyhur orang ini ilmunya itu masih setengah-setengah gitu ya ilmunya masih setengah-setengah ya maka ketika itu dia tidak fasik ya tidak pula berdosa namun tetap pandangan orang akan menjadi buruk nah itu masih ilmunya masih setengah kok sudah ngajar seperti itu dan seterusnya baik wala yardha dzalika li nafsihi aribun dan tidak akan ridho hal tersebut ya tidak akan ridho terhadap dirinya sendiri orang yang cerdas ya wala ta'atahu ma'al ghina anhu labibun dan tidak akan menerima ya tidak akan menerima hal tersebut ya ketika orang tersebut tidak merasa butuh dengannya yaitu orang yang cerdas wala yadhharu min waqifin
syarata dzalika qasdul intifa', dan tidak akan tampak dari orang yang mewakafkan sesuatu dengan mempersyaratkan hal tersebut, mempersyaratkan yang ngajar harus orang ini tapi orangnya kurang. Qasdul intifa', niat untuk memberikan manfaat. Jadi ketika orang yang mewakafkan tempat tadi kemudian mempersyaratkan orang yang harus ngajar sedangkan dia kurang dalam ilmu, maka sudah kelihatan, nah ini berarti wakafnya bukan untuk memberikan maslahat kepada kaum muslimin secara umum, ya. Wala yaulu amru waqfihi illa ila dhiya', dan tidak akan kembali wakafnya tersebut kecuali hanya kesia-siaan belaka, gitu. Wa aqallu mafasidi dzalika anna al-hadirin, dan minimal kerusakan yang akan terjadi jika tetap seperti itu, ya. Dia mewakafkan sesuatu tapi memerintahkan yang ngajar itu orang yang bukan ahlinya. Annal hadirin yafkidunal insaf, orang yang hadir akan kehilangan sikap yang baik, li'adami man yarji'una ilaihi indal ikhtilaf, ya, karena tidak ada orang yang santri-santri bisa kembali kepada orang tersebut, ya, ketika ada khilaf. Li'anna rabbas sadri la ya'riful musib, ya, karena orang yang memiliki setiap orang tidak mengetahui siapa yang benar. Fayansuruhu, maka bisa jadi dia menolongnya. Al-mukhti fayazjaruhu, atau yang mana yang salah sehingga dia mengeloloknya. Ala kulli hal, jadi minimal ya kerusakan yang terjadi itu jamaah atau santri ketika yang diangkat itu bukan orang yang memiliki kapabilitas ilmu yang baik, maka mereka akan bingung ketika ada khilaf yang terjadi, ada perselisihan yang terjadi, ini bagaimana sikap kita. Akhirnya mereka tidak bisa bersikap pertengah-tengahan, sikap yang baik. Karena ketika ditanya kepada si guru tersebut pun, guru itu agak kebingungan untuk menjawab. Ya, maka bagaimana? Ya. Faqidu syai' la yu'ti. Karena orang yang nggak punya itu nggak mungkin bisa memberikan seperti itu. Akhirnya apa? Yang jadi korban adalah murid-muridnya. Baik. Wakil li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, dikatakan kepada Abu Hanifah fil masjid, ketika itu ada di dalam masjid halaqatun, ada halaqah ilmu, yang duruna fil fikhi, mereka itu membicarakan fikih. Faqala, maka Abu Hanifah mengatakan, alahum rasul, apakah mereka punya pemimpin, maksudnya yang mandegani, maksudnya pemimpin dari majelis tersebut, ya guru lah gitu. Apa mereka ada guru di dalam majelis yang membicarakan masalah fikih, diskusi fikih tadi. Qalu, mereka mengatakan, la, tidak ada. Mereka sama-sama santri, gitu. Qala, maka Imam Abu Hanifah mengatakan, la yafqahu haula abada. Mereka tidak akan bisa paham sama sekali selamanya. Kata Imam Abu Hanifah, karena butuh ketika khilaf loh. Ketika terjadi khilaf, maka tidak ada yang tahu mana yang benar. Ya, maka setiap orang menolong dirinya sendiri. Kalau ada guru, dia menengahi. Baik. Jadi yang benar itu semacam ini, atau jadi dari hasil diskusi kita tadi ini semacam ini, kemudian diberikan kesimpulan yang bisa diterima oleh semuanya. Oh, ternyata seperti itu. Ini bagus untuk melatih. Bagus untuk apa? Untuk melatih. Wali ba'dihim fi tadris man la yasluh. Dan sebagian dari para ulama dalam masalah mengajarkan sesuatu yang tidak dia mampu, ada syair, ya, gitu. Syairnya berbunyi, tasaddara li tadrisi kullu muhawwis jahulun tasamma bil faqihil mudarris. Maju untuk mengajarkan setiap orang yang tidak memiliki kapabilitas ilmu dan dia jahil dan dia menamai diri sebagai orang yang faqih dan dia adalah guru. Fahaqqun li ahli ilmi an yatamatsalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlis. Maka berhaklah, ya,
bagi orang yang memiliki ilmu, ya, untuk memisalkan, ya, memisalkan dengan rumah yang tua, ya, yang tersebar di setiap majelis. Laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta stamaha kullu muflis. Sungguh sangat kering, ya, hingga tampak dari keringnya itu, ya, bagian bagian dalamnya, hingga mengambilnya setiap orang yang tidak beruntung atau setiap orang yang merugi. Jadi sini bait ini menjelaskan tentang bahwasanya bila ada seorang guru, ada seorang yang maju untuk mengajarkan sesuatu dan dia mendakwa dia adalah orang yang faqih, seorang guru, sedangkan dia itu tidak memiliki ilmu, ya, maka ini seolah-olah seperti rumah, ya, rumah yang tua, ya, rumah yang tua yang sudah mau hancur gitu dan sudah sangat-sangat kering, sudah sangat-sangat lapuk dan semisalnya, hingga tampaklah balungannya gitu ya, tampak apa namanya, tulang-tulangnya, ya. Kemudian masih ditinggali orang-orang yang tidak beruntung karena bisa jadi ketika berada di situ dia celaka, kerobohan rumahnya atau kerobohan atapnya, kerobohan apanya, ya, bisa jadi celaka bukan malah mendapatkan manfaat. Demikian Allah taala alam wasallallahu. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.